Baik, setelah kita paham kondisi orang-orang yang kita dakwain, sekarang kita perlu belajar apa hak mereka atas kita. Apa sih kewajiban kita sebagai temannya? Kadangkala tadi sebagai bosnya, sebagai atasannya. Mereka punya hak orang yang kita dakwain. Hak yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita paham kondisi orang-orang yang kita dakwain, sekarang kita perlu belajar apa hak mereka atas kita. Apa sih kewajiban kita sebagai temannya? Kadangkala tadi sebagai bosnya, sebagai atasannya. Mereka punya hak orang yang kita dakwain. Hak yang pertama, jemaah, mereka itu harus didatangin. Mereka itu harus didatangin dan didakwain dimanapun mereka berada. Ini bicara dakwah. Jamaah bisa melihat bagaimana kaum misionaris itu datang ke Indonesia. Datang mereka, jamaah. Mereka sampai ke pelosok-pelosok. Ketika anak ke Papua beberapa kali ngisi di sana, ya anak sedih. Gereja-gereja itu penuh dengan orang-orang penduduk asli Papua. Masjid penuh dengan orang-orang pendatang. Anak ngomong, kayaknya ada yang salah ini. Sampai Ana minta sama teman waktu itu, bisa nggak Ana diantar ke tempat muslimin yang orang asli Papua? Ada, Ustaz. Akhirnya diantar Ana ke sana. Tapi jarang. Mereka mengatakan sejak zaman Belanda, Ustaz. Itu Belanda kirim misionaris ke Papua. Ada cerita ya, seorang ustadz yang dia 2 jalan kaki sama misionaris, sama-sama masuk ke pedalaman, jalan kaki. Akhirnya dapat berapa bulan, nih misionarisnya udah naik motor, trail. Berapa bulan dia sudah naik mobil, ganti yang ini naik trail, yang muslimnya ustadznya ini. Berapa bulan mereka naik helikopter, jemaah. Yang muslim tetap naik mobil, nggak nyampe ke tempat-tempat itu, Ustaz. Sedangkan hak mereka, mereka perlu dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan hal ini dan para nabi sebelumnya datang ke pasar-pasar, berdakwah, mengajak mereka. Ini tugas para ulama yang berilmu. Tapi semua muslim itu punya kewajiban menyampaikan sesuai dengan kemampuan dia. Dan untuk orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia. Wajib, ya ma. Maka Nabi SAW kalau dengar ada orang dari luar kota datang ke Mekah, karena Mekah itu menjadi tujuan orang-orang umroh dan haji, Nabi SAW kalau dengar fulan datang, beliau langsung menyamperin tuh orang, didatengin, didakwain sama Nabi SAW. Musim haji datang tuh kobilah-kobilah punya tenda-tenda sendiri. Beliau datang ke tempat-tempat mereka, jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh ingin, jemaah. Sampai ana pernah ngomong sama teman-teman, bisa nggak ana dikasihin tempat ceramah di alun-alun? Pas acara Car Free Day itu, ana kepingin ana bisa ceramah di sana. Soalnya kalau kita tahu-tahu ceramah di sana pegang ambil mic, jemaah, ditangkap kita, jemaah. Makanya perlu ada yang menyediakan gitu loh. Seperti anak, mungkinkah anak ceramah di tempat ini? Tahu-tahu masuk rumah ya Allah anak mau ceramah di sini semuanya. Duduk sini. Gak mungkin kan? Harus ada izinnya. Tapi kewajiban kita adalah melihat di mana tempat-tempat yang dakwah ini belum sampai, kita punya kewajiban menyampaikan. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita sekarang, jemaah. Allah berikan kemudahan dengan adanya media. Makanya sampai sebagian ulama itu di Arab Saudi mengatakan syekh-syekh ini harus
menenggelamkan, bahasanya itu menenggelamkan Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dengan konten-konten positif. Harus ditenggelamkan itu. Kalau enggak, yang negatif yang muncul. Makanya ketika kita buka YouTube, selalu yang di atas itu yang enggak berguna. Antum lihat, kenapa? Karena konten yang positif enggak tahu di bawah. Dengan cara itu paling tidak orang yang di ujung dunia itu dengar. Maka itu kewajiban kita. Rasulullah SAW berangkat ke Taif. Jalan kaki jamaah sallallahu alaihi wasallam. Pulang berdarah-darah kakinya alaihi salatu wasallam, dilemparin batu. Kita nggak seperti itu. Kita nyaman tapi nggak mau menyampaikan. Karena biasanya kita berada di garis aman. Maksudnya aman itu, udah Ustaz, yang penting jadi orang baik loh Ustaz, nggak nyindir orang, nggak nyakitin orang. Karena kalau kita mulai ngajak orang baik, kita akan dimusuhin sama orangnya. Kita akan dimusuhin sama orang. Dan kita nggak suka dimusuhin orang. Ya Ustaz, kita kan nggak cari musuh. Siapa yang cari musuh? Antum nggak cari musuh, dimusuhin. Rasulullah SAW emangnya cari musuh di Mekah. Ketika beliau mengajak orang-orang berangkat ke pasar-pasar mereka, datang ke tempat kumpul-kumpul mereka, dibenci sama orang Mekah. Bahkan mau dibunuh berulang kali Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemarin anak ke Jogja, Masya Allah. Itu ada seorang ustadz ngomong, Ustadz, anak kepingin ustadz datang ke Jogja untuk kumpul sama da'i-da'i kita Ustadz. Kita ada 200-an da'i yang kita sebar Ustadz ke gunung-gunung Ustadz kata dia. Sebagian da'i itu dibegal Ustadz. Mau dibunuh sama orang-orang Ustadz. Sampai diturunkan dari motornya, dipukulin da'i kita Ustadz. Mau gak mau ketika kita menyampaikan kebenaran kita gak disukain sama orang. Tapi tujuan hidup kita bukan kita ingin asal manusia senang sama kita, enggak. Asal bagaimana Allah ridho sama kita. Rasulullah SAW juga mengirim. Beliau nggak bisa sampai ke tempat-tempat tertentu, tapi dakwah harus sampai ke sana. Maka beliau kirim orang-orang. Kirim Mus'ab bin Umair ke Madinah pada waktu beliau masih di Mekah. Kirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Beliau kirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Beliau kirim Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ke Bahrain. Dikirim seperti itu. Orang-orang pilihan. Kenapa? Itu hak mereka untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi sekarang ada media yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Maka mungkin nih yang di kantor ya. Mungkin di kantornya di setel kajian. Bagaimana supaya orang-orang yang sedang berada di kantor itu dengarlah paling tidak. Dulu teman-teman ada di daerah Cibubur sana mungkin. Dia jualan kebab. Dia ngomong, Ustadz, anak kan gak bisa dakwah Ustadz. Akhirnya anak kasih nasihat dia, antum coba pasang layar di rombong kebab itu. Tempat orang lagi nunggu kebab, antum goreng kebab itu. Kasih kajian-kajian pendek. Ditonton sama orang. Betul. Orang itu sambil nunggu kebabnya ya dia lihat. Pokoknya orang kalau menunggu itu semua dikerjain. Sampai koran tahun 90 dibaca sama dia jemaah. Dia pokoknya kalau nunggu itu apa jadi baca. Ini kesempatan buat kita. Makanya letakkan di tempat ya di pos satpam atau apalah. Ada hal-hal yang bermanfaat. Karena dia punya hak. Sekali lagi kalau bicara hak itu kewajiban kita. Kita punya kewajiban, itu hak mereka. Bagaimana dakwah ini bisa sampai kepada mereka. Di Arab Saudi banyak orang-orang Indonesia yang kerja di sana dulu ya, jadi pembantu ya. Itu Masya Allah. Sebagian majikan itu baik sekali. Kalau hari Jumat pembantu dan supirnya itu diantarkan ke Islamic Center. Diantarkan sama di Islamic Center. Nanti habis Jumat dijemput. Dia mengatakan, belajar kamu di sini. Saya nggak bisa nyampaikan karena bahasanya beda. Tapi Islamic Center ada ustadz bahasa Indonesia. Sampai seperti itu. Kadang-kala majikannya, ini cerita mereka. Beli buku bahasa Indonesia dikasihkan, tolong kamu baca.
Tolong dibaca. Ada yang dulu kaset-kaset ya, kasihkan, Masya Allah. Dan ini termasuk kewajiban kita untuk menyampaikan agama Allah kepada semua orang seharusnya. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan, maka kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Ada seorang yang Masya Allah, dia lagi naik mobil sampai lampu merah. Ini masa dulu masih kaset-kaset ya. Dia anak muda nyetel musik keras ya sambil goyang-goyang kepalanya. Sama Syekh ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol, kasih kaset sama dia. Kata, syukron kata dia. Setel kasetnya. Dengerin kajian. Artinya kita bisa memberikan sesuatu yang positif buat mereka. Mereka kadang-kadang nggak dengar jemaah. Pengajian di masjid mereka nggak pernah datang. Gimana kita menyampaikan kepada mereka? Nggak pernah datang. Yang datang ke masjid sudah orang baik. Orang baik udah datang pengajian. Tapi yang belum datang pengajian, apa yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan agama ini? Ya kita perlu apa aja lah yang bisa kita lakukan. Makanya hak yang kedua bagi orang yang kita dakwah ini adalah memilihkan cara, metode, dan sarana yang paling tepat untuk dia. Manusia itu beda-beda. Tadi kita bicarakan. Rasulullah SAW, beliau berdakwah dengan ucapan. Beliau berdakwah dengan perbuatan. Beliau berdakwah dengan harta. Pernah kejadian ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah ini pada tahun ke-8 Hijriah. Dalam perjalanan, paman Nabi SAW Abbas mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Abu Sufyan ini orang yang cinta kehormatan. Karena dia memang pemimpin di kota Mekah. Dia dihormatin di Mekah. Maka tolong berikan sesuatu buat dia. Berikan sesuatu kehormatanlah yang akhirnya dia jadi nerima dakwah ini. Jadi benar Islamnya. Rasulullah SAW mengatakan kepada penyerunya. Jadi ada satu pasukan yang dikirim ke kota Mekah untuk mengumumkan. Mereka masuk ke kota Mekah, teriak mengatakan, Allah, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Orang-orang ngomong, nggak cukup rumahnya Abu Sufyan, masa semua mau sana? Siapa yang berada di Masjidil Haram aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya aman. Terus apa gunanya rumahnya Abu Sufyan? Kalau ternyata yang di dalam rumah aman. Hanya untuk menyebutkan namanya Abu Sufyan. Jadi orang Mekah tahu Abu Sufyan ini punya kedudukan gitu loh. Sehingga yang pertama disebutkan, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Karena orang ada yang seperti itu, ada orang yang gila hormat. Ini untuk memperbaiki, artinya di awal cara dakwahnya mungkin harus seperti itu. Ada yang dengan uang. Ketika perang Hunain, Rasulullah SAW bersama 12.000 pasukannya pulang itu bawa harta rampasan perang yang banyak sekali. Akhirnya beliau bagikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Sebagian masih kafir, sebagian sudah beriman, sudah masuk Islam. Tapi Islamnya ya Islam karena melihat kekuatan umat Islam jadi takut gitu loh. Beliau ingin alaihi salatu wasallam menguatkan Islam mereka. Itu sebagian dikasih 100 ekor onta, dikasih 100 ekor kambing. Satu lembah isinya onta, kambing dan macam-macam harta. Salah satunya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah yang terbunuh ketika perang Badar. Safwan bin Umayyah pada waktu Nabi SAW masuk kota Mekah, menaklukkan Mekah, dia nggak masuk Islam. Dia tetap dalam kondisi musyrik.
Kemudian perjalanan Rasulullah SAW menuju ke Hunain, beliau ambil persenjataannya Safwan. 100 kira-kira. 100 baju besi. Ada pedang, ada tameng. Ketika dibawa sama Nabi SAW, Safwan mengatakan, "Aghasban ya Muhammad? Apakah ini rampasan dari engkau wahai Muhammad?" Sama sekali tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "La, bal ariyatun madmuna." Enggak, kita pinjam dan dijamin. Kalau ada kerusakan kita ganti. Safwan ikut perang, bukan untuk membela Islam, tapi untuk jaga barang-barang dia. Sampai selesai perang, Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang itu, ada sebuah tempat isinya harta-harta yang indah sekali jemaah. Safwan itu sekali-kali curi pandang melihat banyaknya harta itu jemaah. Dan Nabi tahu Safwan sedang memandang itu. Lalu Nabi bertanya, "Ya Abal Fulan, ya Aba Fulan, ayo buka hada." Dipanggil dengan kunyahnya, dengan gelarnya. "Wahai bapaknya Fulan, apa engkau takjub dengan harta ini?" "Iya," kata dia, "banyak banget," ya kata. Rasulullah SAW mengatakan, "Huwalak, itu semua buat kamu," kata dia. Apa kata Safwan? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW." Masuk Islam. Dia mengatakan nggak mungkin ada orang bisa baik seperti ini kecuali Nabi, kata dia, nggak mungkin. Dia yakin gitu loh jamaah. Karena nggak mungkin manusia ngasih kayak gini, nggak mungkin, kata Safwan. Langsung masuk. Jadi memang ada orang yang dakwanya pakai fulus jamaah. Kejadian Rasulullah SAW berbagi harta membuat orang-orang Ansor sedih. Pemuda-pemuda Ansor mengatakan, gimana Rasulullah SAW yu'ti Quraisyan, dikasih itu orang-orang Quraisy, lalu meninggalkan kita, sedangkan pedang kita masih menetes darah mereka. Orang-orang Ansor merasa Rasulullah SAW udah ketemu sama kaumnya, udah lupa sama orang-orang Ansor, seakan-akan nggak perlu lagi sama orang-orang Ansor. Berita itu sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau kumpulkan orang-orang Ansor semuanya di satu tenda besar sekali. Entah berapa ribu yang ada di sana. Satu pun dari selain Ansor nggak boleh masuk. Cuma orang-orang Ansor. Lalu beliau bertanya ketika sudah kumpul sama mereka, "Ma hadithun balaghani ankum?" Apa informasi yang sampai kepada aku tentang kalian? Kata dia. Kata yang sepuh-sepuh mengatakan, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, ama dhawu ra'yina falam yaqulu syai'an." Orang-orang yang sepuh ini nggak ada yang ngomong sesuatu. Tapi ada pemuda-pemuda yang umurnya masih belia. Mereka mengatakan, gimana Rasulullah SAW memberikan harta kepada orang-orang Quraisy dan meninggalkan kita, sedangkan pedang kita masih menetes darah mereka. Lalu Nabi SAW menghibur orang-orang Ansor, mengatakan, "Wahai orang-orang Ansor," kata dia, "apa yang membuat kalian berat? Ada sedikit harta yang aku bagikan kepada mereka. Ata'allafum, supaya mereka semakin kuat keislamannya mereka. Apa kalian gak ridho orang-orang pulang bawa kambing, bawa onta, dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW?" Itu nangis orang-orang Ansor. Mereka mengatakan, "Radina ya Rasulullah. Wallahi law salakan nasu syi'ban wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar." Kalau orang-orang berjalan di sebuah jalan dan orang-orang Ansor di jalan lain, aku akan jalan bersama orang-orang Ansor. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Andai kata bukan karena hijrah, aku pasti termasuk orang-orang Ansor, kata dia. Beliau berbagi cinta sama orang-orang Ansor. Karena orang Ansor takut seakan-akan Nabi nggak cinta lagi sama mereka. Karena biasanya hadiah diberikan kepada orang yang dicintain. Tapi ketika mereka dikasih cinta sama Nabi SAW, dunia nggak ada artinya buat mereka. Tuh sahabat-sahabat Nabi, subhanallah ya. Mereka mengatakan, "Nahnul ladzina baya'u Muhammadan alal jihadi ma hayina abadan." Kita yang membaiat Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang selama kita hidup. Mereka perlu cinta. Jadi ada orang-orang yang perlu kita kasih cinta. Dia nggak perlu uang.
Maka tugas kita itu melihat orang harus pinter, membaca karakter orang itu harus pinter. Oh, nih fulan sukanya harta, udah kasih harta. Lama kelamaan ada orang-orang yang pagi harinya masuk Islamnya karena harta, sore harinya karena Islam yang sebenarnya. Dia cuma perlu pembukaan aja, jemaah. Abu Sufyan cinta hormat, dikasih kehormatan, dia jadi orang yang baik kemudian. Kejadian lain di kota Madinah. Rasulullah SAW mendapatkan sedikit harta. Ada baju atau ada budak, apalah. Beliau bagikan kepada sahabat-sahabat. Sebagian nggak dikasih. Akhirnya yang tidak dikasih itu sakit hati. Karena mereka berpikir lagi, Nabi kok nggak cinta sama kita ya. Karena sekali lagi hadiah itu tanda cinta. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan para sahabat di masjid, beliau ceramah. Beliau mengatakan, amma ba'd, alaihi salatu wassalam, inni la'utir rajula wa ada'ur rajul. Aku memberi kepada seseorang dan yang lainnya aku nggak kasih. Walladhi ada'u ahabbu minalladhi u'ti. Yang tidak aku kasih lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Aku memberikan harta kepada orang-orang itu karena aku melihat kondisi orang ini ya ada perasaan gundah, nggak menerima. Aku kasih supaya mereka hatinya terbuka untuk menerima agama Allah ini. Sedangkan yang lainnya aku tinggalkan karena keimanan mereka yang sudah kuat. Minhum Amr bin Taghlib. Salah satunya Amr bin Taghlib. Tadi yang ngomong itu Amr bin Taghlib. Ini lagi dengar gitu Amr bin Taghlib disebut namanya. Dia mengatakan, ya Allah, ini kata-kata Nabi lebih aku cintai daripada aku dikasih harta yang banyak, kata dia. Karena dia perlu cinta. Maka tolong, hak orang yang kita dakwain itu kita pilihkan buat dia metode cara yang paling tepat untuk dia. Gimana cara mendekatin dia? Gak semua disamakan, jemaah. Mungkin sebagian mengatakan gak adil Ustadz. Seharusnya kita samakan semua. Adil itu bukan berarti sama. Tapi tatkala kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut keadilan. Kezaliman lawan keadilan adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fulan dikasih 100.000, fulan dikasih 1 juta. Kenapa kok nggak disamakan? Ya beda. Fulan dikasih 100.000 sudah cukup. Fulan 1 juta masih kurang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Orang kita dakwain itu memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang kita dan kesungguhan untuk berdakwah. Bukan sekedar apa ya istilahnya, ada istilah Jawa. Siapa yang orang Jawa di sini? Ada istilah Jawa itu abang-abang lambe. Nah, apa artinya abang-abang lambe ini? Cuma manis ngomong aja gitu loh. Artinya bukan dari hati. Manis di mulut. Nggak boleh. Artinya benar-benar dia itu punya hak, kita harus sayang sama dia. Bukan cuma omongannya, oh iya aku ingin kebaikan buat engkau, padahal di hatinya menyimpan kebencian sama dia. Harus benar-benar. Rasulullah SAW, kita disuruh nyontoh beliau ya, alaihi salatu wassalam. Allah menyebutkan tentang beliau di surat At-Taubah ayat 128. Coba dibaca. Surat At-Taubah ayat 128. Udah dapat belum? Ya Allah, jangan dibaca. Tafadhal. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia tidak ingin memberatkan umatnya. Penderitaan umatnya jadi beban buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin semuanya beriman. Beliau ingin semuanya taat kepada Allah azza wa jalla. Maka kita harus memiliki ini. Ini menjadi hak dia. Kita sayang sama dia. Yang akhirnya hal itu membuat kita mendoakan dia. Kalau kita sungguh-sungguh sayang sama orang, apalagi sahabat kita. Kadang-kala kita punya sahabat, ya Allah kasihan Ustaz, dia masih salah jalan dalam kehidupan ini. Masih belum dapat petunjuk dari Allah azza wa jalla. Yang kau harus sayang sama dia. Dengan cara apa? Tadi datengin dia. Yang kedua, pilihkan cara yang paling cocok sama dia. Kemudian kesungguhan kita mendakwainnya. Ditambah doa di malam hari yang kita panjatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di kota Madinah, ada orang dari Syam yang biasa datang ke Madinah. Dilihat, fulan kemana kok nggak pernah datang lagi di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, kadangkala kita punya majelis kajian. Kok fulan menghilang? Kok lama nggak hadir fulan ini? Sebagian kita nggak peduli. Kita harus peduli sama dia. Tanya, mungkin dia sakit. Mungkin dia terjebak satu masalah. Mungkin dia futur. Berhenti dia beramal dan beribadah. Karena kondisi dia. Nih Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dengar fulan dikasih tahu fulan udah berubah Amirul Mukminin. Akhirnya Umar panggil penulisnya, sekretarisnya, nulis surat buat tuh sahibnya Umar. Dikirimkan surat ke sana, kemudian Umar mengatakan kalian doakan saudara kalian. Masya Allah. Setelah baca suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertobat jemaah. Lalu Umar mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian melihat saudara kalian menyimpang dari jalan kebenaran, lakukan seperti ini. Ajak dia. Jangan mengatakan, aduh kayaknya nggak mungkin tobat. Sudah berapa kali tomat dia pura-pura tobat. Kita kadang-kala seperti itu jamaah. Jangan. Bisa jadi kalau dia bertobat mungkin lebih baik dari kita nantinya. Maka tugas kita bagaimana bersungguh-sungguh dan menyayangin dia. Kemudian yang keempat, hak dia adalah mendapatkan maaf dari kita. Jadi orang yang kita dakwain mungkin menyakitin kita. Mungkin melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Masa ustadz dikatain seperti itu? Masa enak ingin mengajak kebaikan kepada dia, malah dia suudzon sama anak. Malah dia mencaci maki anak. Sok suci kayak, sok ustadz, apa macam-macam. Apa tugas kita? Maafkan dia. Maafkan. Ini hak dia untuk dimaafkan. Kenapa? Karena dia belum paham, dia belum mengerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Surah Ali Imran 159. Nah, fadhal baca. Yallah, siapa yang mau baca? Kalau suruh baca Quran kadang-kadang nggak ketemu, cuma di mana katanya pula. Insyaallah. Nah, silakan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, Masya Allah, udah paham. Nah kira Masya orang Arab gitu kan, udah paham langsung. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Allahu Akbar jemaah. Nih, Allah sebutkan sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau engkau orangnya kasar ya, hatinya keras, orang-orang akan kabur dari sekitarmu. Ini Nabi. Andai kata beliau alaihi salatu wassalam bertindak kasar, orang-orang nggak ada yang mau mendekat dari beliau. Lalu apa kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'fu anhum. Maafkan mereka, maafkan mereka. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ditarik selendangnya oleh orang Badui jamaah sampai membekas. Merah di lehernya. Para sahabat marah. Ini orang Badui mengatakan, "Ya Muhammad, Muhammad, atini min malillahi alladhi a'ta." Aku kasih harta yang Allah berikan kepada, bukan hartamu, hartanya Allah. Kasih. Bayangkan, udah minta kasar lagi. Nabi ngelihat, ketawa Nabi SAW. Kasih dia. Ya sudah dikasih. Selesai sudah. Nggak diperpanjang urusannya. Bagaimana tatkala ada seorang menghunuskan pedang Nabi alaihissalam. Nabi sedang istirahat ketika singgah dari satu peperangan. Ada satu orang Arab ambil pedangnya Nabi SAW, lalu dihunuskan pedangnya kepada Nabi alaihissalam. Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku? Kata Nabi alaihissalam, Allah. Langsung jatuh pedang. Ketakutan dia. Lalu Nabi alaihissalam ambil itu pedang. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku? Kata orang ini, la ahad, nggak ada. Lalu Nabi memaafkan dia jemaah. Dan dibiarkan pulang sama Nabi alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW hidup 13 tahun di Mekah, itu disiksa, ditindas, 3 tahun diboikot, makan daun-daunan, sebagian sahabatnya mati, dibunuh, dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tahun ke-8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Tuh ada 2000 orang lebih itu. Kalau Nabi SAW mau bunuh mereka semuanya, mereka pantas dibunuh. Berulang kali mereka berusaha membunuh Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW? La tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu ma mada. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni yang masa lalu. Kalian silahkan pergi. Kalian semua bebas. Bagaimana kita jemaah? Kalau ada orang nyakitin kita, kesempatan balas dendam gitu, kita habisin. Tapi Nabi SAW malah memaafkan mereka. Maka ini tugas kita. Oh iya, tadi ada omongan joker jemaah. Apa istilahnya mereka? Orang baik itu, orang jahat itu orang baik yang tersakiti gitu. Betul jemaah? Salah. Emangnya Abu Jahal disakitin apa dia mau bunuh Nabi SAW? Abu Jahal apa yang dia lakukan? Dalam Islam itu ketika ada orang menyakitin kita, kita jangan menyimpan dendam. Maafkan. Ada orang mendolimin kita, ya sudah. Dia mendolimi kita, Allah nggak pernah tidur kok. Allah akan azab dia dalam hitungan detik kun selesai. Orang yang sehat gagah perkasa Allah kasih penyakit, nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Maka kalau dikatakan orang jahat itu orang baik yang terdolimi, enggak. Orang baik akan tetap baik. Sampai kapan? Sampai dia mati pun dia akan tetap baik. Rasulullah SAW dizalimi oleh kaumnya. Sebagian sahabatnya dibunuh di pantai. Ketika beliau punya kesempatan untuk membalas dendam kepada para
orang-orang yang menyakitin beliau, beliau malah memaafkan. Idhabu, silakan pergi kalian. Semua aku maafkan, kata Nabi SAW. Dengan maaf ini hidup jadi indah. Dengan dendam, antum tidak akan pernah merasakan nikmatnya makan. Gimana mau menikmatin makan sedangkan di jantung kita ada duri yang menusuk. Ni fulan. Jangan. Islam itu memerintahkan kita untuk memaafkan. Kalau ada orang-orang yang menyakitin kita, Allah memerintahkan kepada Nabi, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Cukup maafkan mereka? Nggak cukup. Muslim itu jauh lebih baik. Maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah buat mereka. Kita gimana? Dia nyakitin ana, masa ana mintakan ampun buat dia? Itu perintah Allah Azza wa Jal. Mintakan ampun buat dia. Kita ingin semuanya baik, jamaah. Kita nggak ingin orang lain diadab gara-gara kita. Kenapa sih? Apa guna kita dia diadab karena kita? Bukankah lebih baik kalau dia masuk surga karena kita? Mintakan ampun buat mereka. Selesai, ya sudah. Ana udah doa buat dia. Wasyawirhum fil amr. Ajak dia musyawarah. Aduh, kemarin nyakitin ana terus ana musyawarah sama dia. Benar-benar Allahu Akbar jemaah. Hadzal Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu menyebarkan kebencian, apa enggak? Kita memang membenci kekufuran dan membenci orang-orang yang melakukan kekufuran. Tapi tugas kita bagaimana menjadikan dia jadi orang baik. Kita cinta agar mereka bisa masuk surga bersama kita. Ajak musyawarah mereka. Ahibati fillah. Kemudian yang kelima, hak orang yang kita dakwain adalah tidak boleh kita meremehkan manusia siapapun dia. Mungkin kita melihat dia itu ya bukan pejabat, mungkin dia juga bukan orang kaya, mungkin dia sekedar tukang sampah, tukang bersih-bersih. Kadang-kala kita berpikir seakan-akan surga itu hanya milik kita. Orang kayak gitu kayaknya nggak pantas dapat surga. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh kita meremehkan orang. Maka sampaikan dakwah ini kepada siapapun. Nabi kita Muhammad alaihissalam pernah ditegur sama Allah di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nabi pernah ketika seorang sahabat yang buta datang hendak menanyakan urusan agama, Nabi berpaling dari dia. Nabi sempat cemberut karena dia hendak mendakwain Nabi alaihissalam. Beliau sedang hendak mendakwain tokoh-tokoh Quraisy, sehingga yang ini malah kayak kurang diperhatikan, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini yang jadi orang baik, yang itu belum tentu jadi orang baik. Kenapa yang jelas-jelas orang baik kita abaikan, yang belum tentu kita semangat? Maka tolong, dan orang-orang yang lemah itu lebih mudah menerima kebenaran. Ketika Heraklius, raja Romawi yang ada di Persia, bertanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut Nabi Muhammad SAW. Apakah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu orang-orang besar, orang-orang sukses, pemimpin-pemimpinnya, orang-orang kaya? Apa kata Abu Sufyan? La bal du'afa'uhum. Yang ngikuti Nabi Muhammad SAW orang-orang yang lemah, budak-budak apa. Artinya mereka tidak punya kesombongan yang membuat mereka menolak kebenaran. Bahkan dia sedang mencari kebenaran. Maka jangan meremehkan orang. Islam bisa sampai ke Indonesia ini, kalau kita mau tahu, itu diantara sebabnya adalah 6 anak muda. 6 anak muda. Rasulullah SAW ketika musim haji di tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, beliau alaihissalam keliling Mina, di Mina, tempat orang mabit di sana. Beliau datengin tenda-tenda, semuanya nolak. Ada yang nolak dengan cara baik, ada yang nolak dengan cara kasar, ada yang memberikan syarat, artinya mereka menolak. Sampai udah keliling tenda-tenda itu, sampailah Nabi SAW di tempat pelemparan jumroh Aqobah.
Dilihat di sana ada 6 anak muda yang sedang tahallul. Beliau alaihissalatu wassalam tidak meremehkan 6 anak muda ini jemaah. Beliau datang dakwain juga. Ditanyakan, dari mana kalian? Kata dia, kita dari Khazraj, dari Madinah. Mau kalian dengarkan? Aku mau nyampaikan sesuatu. Iya, kata mereka. Anak-anak muda dengerin. Masuk Islam 6 orang jemaah. Mereka yang mempersiapkan Madinah untuk hijrah. 6 orang ini jemaah. Maka kita nggak boleh meremehkan orang. Itu hak dia. Siapapun orangnya, mungkin kita lihat orang yang nggak berkedudukan, ya tetap kita harus mendakwain dia, sampaikan kepada dia. Kita nggak pernah tahu kalau ada seorang pembantu mungkin di rumah kita yang tahu-tahu ngaji dia, kemudian dia pulang ke kampungnya, satu kampung ngaji gara-gara dia. Siapa yang tahu jamaah? Kita nggak tahu di mana ada kebaikan, maka kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan itu. Sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini diantara hak orang yang kita dakwain. Artinya kita tidak boleh melecehkan dia di depan orang banyak. Kita tidak boleh melecehkan dia di depan orang banyak. Mungkin dia melakukan kesalahan, dia perlu diperbaikin, tapi jangan sampai kita lecehkan di depan orang banyak. Oh, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Rasulullah SAW kalau ada kesalahan dari para sahabat Nabi, beliau alaihissalam memang memperbaikinya dari atas mimbar. Beliau naik ke mimbar, kumpulkan para sahabat. Tapi beliau tidak menyebutkan nama sahabat itu yang melakukan kesalahan. Beliau hanya mengatakan, ma balu aqwamin. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan, aku akan puasa dan tidak tidur. Aku akan puasa dan tidak berbuka sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala anam. Aku akan salat tahajud sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang satunya malah mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah dengan wanita. Ini kesalahan, ini pemikiran yang salah. Yang salah itu orangnya dan pemikirannya. Yang berbahaya pemikirannya. Orangnya perlu dikasih tahu, bisa jadi pemikirannya terus. Maka Nabi naik mimbar mengatakan, kenapa? Kata beliau alaihissalatu wassalam, ada yang mengatakan ini dan itu. Ketahuilah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Aku tuh salat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sama sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Itulah beberapa hak orang yang kita dakwain, yang di sekitar kita, keluarga kita. Adapun kewajiban orang-orang yang kita dakwain kayaknya perlu kita kaji di kesempatan yang lainnya. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang